Halo semuanya. Gue lagi nguap. Halo semuanya. Halo. Balik lagi bersama gue Mavel. Kali ini gue sudah menikah dengan Rabi. Halo. Dan di sini kita akan menceritakan sedikit perjalanan kisah cinta kita sampai dengan menikah. Nah, gue mau ngenalin diri. Yang di sini gue di sini beragama Kristen Protestan. Ya, dan gue Katolik. Nah, di sini kita bisa menikah secara secara oikumen ya. Kalau untuk gereja, gue gerejanya di GKI yang mungkin mirip-mirip dengan Katolik ya, secara ibadah gitu. Gimana awalnya deal sama situasi dan kondisi ini? Lebih ke arah pribadi kita kali ya. Jadi emang kita pun satu sama lain gak mau maksain untuk kayak lu harus ikut gue atau dan sebaliknya. Lebih ke arah situ sih. Ya mungkin karena orangnya Mavel juga kali ya. Jadi ya lebih ke karakter kali ya. Iya. Jadi emang sebisa mungkin dari sejak pacaran jangan menghindari yang konflik-konflik kayak gitu, supaya persoalan agama ini juga clear di awal gitu loh, sampai ke depannya. Jangan udah menjalani hubungan terus ntar soal agama ini ditahan-tahan gitu supaya nggak berantem, jangan kayak gitu. Jadi kita bisa lebih mengenal karakter pasangan kita masing-masing gitu. Ya lebih terbuka lah ya. Lebih terbuka. Gimana orang tua masing-masing? Orang tua sebetulnya awalnya sih ya mempertanyakan gitu kan, mungkin ya orang tua langsung kepikiran pasti ini kedepannya gimana. Karena kan mungkin orang tua ya pasti jauh lebih berpengalaman soal berumah tangga, jadi mungkin pikirannya udah kemana-mana. Oh nih beda gereja, nanti gerejanya gimana, anak gimana, dan bla bla bla. Banyak lah pertimbangan mungkin awalnya. Karena emang di satu sisi kalau orang tua gue lebih keras ya, kayak pengennya kalau Protestan ya sama Protestan aja gitu, kalau bisa Rabi yang ikut gitu, atau enggak gue yang ikut dia, jadi kayak harus satu agama gitu. Cuman kalau dari kita nggak mau ada paksaan untuk pindah, harus dari diri sendiri, jangan sampai pindah karena pasangan doang gitu. Jadi pindah harus menurut iman masing-masing gitu. Betul. Tapi memang sejauh ini kita selama pacaran kita ganti-gantian gerejanya ya. Yang kadang gue ikut ke Katolik, kadang Rabi ikut yang ke Kristen gitu. Karena kan sebenarnya kalau secara ibadah kita nggak terlalu beda jauh ya liturginya gitu. Tahapannya gimana supaya akhirnya bisa deal dengan nikah masing-masing agama, dengan tetap di agama masing-masing maksudnya. Kalau kita sih kayak waktu itu lebih ke arah emang kita jalanin terus aja kali ya. Mungkin ya orang tua juga ngeliat kita lebih kayak oh nih anak gue udah yakin gitu, walaupun emang masih banyak pertimbangan. Waktu itu emang dari kita juga berdua nggak mempermasalahkan gitu, justru malah dari kita nggak mempermasalahkan ya. Iya. Jadi kayak ya kita nggak masalah gitu, gue juga nggak mau maksa lu pindah dan sebaliknya. Tapi gimana akhirnya bisa deal dengan nikah di Katolik gitu? Oh, nikah di Katolik waktu itu gimana ya? Waktu itu karena kita cari win-win solution kali ya. Dengan tanya ke pendeta, Oh iya, tanya ke Romo, ngobrol-ngobrol gitu. Gimana kalau menikah secara Katolik, gimana kalau menikah. Sebenarnya kalau di GKI sendiri dibolehkan juga untuk nikah, ada beda gereja, ada Katolik, ada Kristen gitu. kita ada pendeta sama ada romonya juga sih. Iya, ada pendeta dan ada Romo. Di Katolik juga diperbolehkan. Tapi nggak di semua gereja biasanya harus. Ya harus lihat ke gerejanya masing-masing dulu. Jadi kalau yang gue tahu sih biasanya di Katolik itu peraturan setiap gerejanya beda-beda. Cuman kebetulan kemarin kita nikah di San Mare itu bisa gitu. Karena dan kebetulan Romo atau pastor kita waktu itu juga sudah biasa ya, udah biasa ya, untuk yang beda gereja. Beda gereja di sini maksudnya Kristen dan Katolik, kalau beda agama yang selain Kristen gitu. Yep. Jadi memang kemarin itu tergantung pastornya juga kebetulan mau untuk ada pendeta gitu, karena nggak semua pastor atau Romo mau ada pendeta pada saat memberkati perkawinan itu sendiri gitu. Ya udah kita dealnya kayak gitu ya akhirnya. Terus kita bilang sama orang tua masing-masing kalau kita dealnya kayak gitu dengan segala pertimbangan yang ada gitu. Soal anak
sebetulnya soal anak juga jadi pemikiran orang tua masing-masing waktu itu ya, karena kan ya mungkin poinnya di sini juga gitu ya. Ini yang berat sih, cuman lebih ke arah kesepakatan kita berdua sih gitu. Kalau dari kita sih emang kita udah sepakat gitu untuk anak ya ikut novel jadinya gitu. Iya. Dan menurut gue juga kalau misalkan emang mau melangkah buat menikah, ini salah satu poin bahasan yang harus diselesaikan dulu kali ya, karena jangan sampai jadi konflik nantinya. Iya, gitu. benar. Dan mungkin orang tua juga mesti tahu sih, ya kan, jangan Iya, sampai benar. nanti jalan-jalan terus tapi kesannya kayak kita apa ya, ngambil jalan sepihak gitu ya. Gitu, jangan sampai dikecewakan lah intinya. Selanjutnya, bedanya menikah secara Kristen dan secara Katolik. Kalau secara Katolik kemarin tuh biasanya ada ekaristi kan. Cuman itu tergantung dari pengantinnya sih. Kalau Iya. kebetulan kemarin kita nggak ada ya, cuman dia pemberkatan aja. Pemberkatan. Terus kemarin juga biasanya ada ke patung Bunda Maria ya. Yap. Itu juga, cuman memang karena lagi COVID kayak gini, jadi dari Romo atau pasturnya itu memang menyarankan sesimpel mungkin, ya. sesingkat mungkin, karena kemarin di gereja kita pun, di gereja San Mare pun yang di Bintaro, supaya nikah itu sebentar karena memang protokol COVID-nya lumayan ketat. Yap. Gitu. Jadi emang nggak usah lama-lama karena memang yang penting itu pada saat pemberkatan perkawinan adalah si janji itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ada ekaristi boleh, tapi itu kan sifatnya cuma melengkapi doang ya. Dan itu harus izin Romo yang memberkati dulu apakah diperbolehkan, karena mungkin kita nikah juga kan pas lagi kondisi COVID, jadi ya disarankan untuk segala sesuatu dipersingkat sih. Ya betul. Yang ini aja, ikut bina pranikahnya di mana? Kita ikut dua-duanya sih ya. Ikut dua-duanya. Kalau Katolik namanya MRT, Ya. kalau Kristen namanya bina pranikah. Kebetulan kemarin sama-sama online karena lagi COVID. Ya. Jadi kita udah lumayan kenyang lah soal itu. Ya. Waktu itu di MRT berapa 3 kali pertemuan ya? Iya 3 kali, tapi full. Ya, full day ya. Pagi sampai sore tuh capek juga sih lumayan. Ya, kalau di Bina Pranikah kemarin kita berapa? 2 hari ya? 2 hari tapi nggak se-full di Katolik. Dan pembahasannya lebih kompleks sih kalau di Katolik, lebih panjang gitu. Terus banyak diskusi juga. Tapi rame banget, kemarin tuh ada 40 orang. pasangan. 40 pasangan ya. Dan kayaknya hampir setengahnya Kristen Katolik ya. Ya sebagian besar lah. Sebagian besar iya gitu. Cuma menurut gue ya MRT atau Bina Pranikah ini emang penting banget sih, karena Iya, di sini juga kita ngebahas segala sesuatu hal tentang gimana nanti pas berkeluarga, nggak cuman tentang kita misalkan beda gitu, tapi misalkan kayak soal keuangan, apakah kalian terbuka gitu sama pasangan soal pendapatan masing-masing misalkan, atau misalkan kayak kebiasaan buruk kalian apa sih, kayak gitu-gitu sih. Iya. Soal nanti kita pengen anak kita tuh seperti apa gitu. Ya, terus cara mendidik dan bla bla bla, semuanya lah dibahas di situ. Pokoknya intinya di MRT itu ada pembelajaran bahasa maaf juga gitu, biar gimana pasangan suami istri itu harus saling berkomunikasi dan saling mendengar gitu loh. Jangan kita tuh mau-maunya kita doang kayak gitu. Banyaklah pembelajaran kayak gitu. Ya. Nah terus sebenarnya harus ikut dua-duanya nggak sih? Enggak ya. Balik ke kalian sih sebenarnya. Kalau kemarin emang dari kita sepakat, ya kan mungkin emang pertanyaan orang juga nih, kalau beda agama gimana, ya udah kita putusin ikut aja dua-duanya sekalian biar kenyang gitu, biar kita tahu apa sih yang emang harus kita persiapkan ke depannya gitu Iya. sih. Tapi kayaknya yang wajib MRT ya, karena kan nikahnya secara Katolik nih. Ya. Jadi yang wajib itu harus MRT. Karena kebetulan kita nikah secara Katolik. Iya, karena kebetulan nikah secara Katolik. Oh, kalau syarat kayaknya lebih abis MRT ntar ada kanonik ya. Iya. Kanonik itu apa sih? Coba Kanonik jelaskan. itu lebih ke arah penyelidikan sih bahasanya. Jadi kayak nanti ya kita ditanya-tanya gitu biasanya sama Romo tentang kita kenal nggak sih pasangan kita, ya gimana kesiapan kita lah untuk menikah ini gitu. Gitu sih kira-kira. Kalau karena kita nikahnya beda gereja antara Kristen dan Katolik, dari sisi gue harus ada saksi. Saksinya itu adalah selain saudara ya, jadi temen dekat yang mengenal gue secara pribadi dengan baik gitu. Dibutuhkan 2 orang kemarin. Karena online, jadi mereka itu nggak perlu datang. Biasanya datang, tapi karena kanoniknya online, jadi cuman butuh tanda tangan doang sama KTP
kayak gitu, sama kayak surat pernyataan gitulah yang dari si saksi gitu. Kebetulan karena mungkin lagi covid kali ya, mungkin kalau misalkan udah nanti covidnya udah kelar mungkin beda lagi nih ceritanya. Karena dulu biasanya emang harus ketemu dan tatap muka segala sesuatunya. Iya ya gitu. Ya. Cerita menikah di tengah covid ini gimana sih? Kalau di Katolik kemarin lumayan ribet juga ya protokolnya. Ya ribet dan cuman 25 orang. Cuman 25 orang Ya. Udah semuanya. Total. Jadi kalau dihitung-hitung keluarga di luar keluarga inti kita hanya 8 orang ya. Cuman seuprit. Sisa 8 orang. Pokoknya udah kemakan sama, karena kita ada majelis juga, ada pendeta, ada romo, ada pemusik, organis, fotografer, videografer, Dan ada ini ya. ada tim saksi, protokol kesehatan juga ya. protokol COVID, tapi nggak termasuk sih di situ. Terus ada YouTube yang buat live streamingnya, tapi itu juga nggak termasuk karena mereka ada di atas. Tapi pokoknya bener-bener 25 orang tuh bener-bener dikit banget deh. Iya. Kayak cuman keluarga inti doang. Iya. Dan itu semua tamunya mesti didata gitu di link yang mereka kasih gitu. Jadi Satu minggu sebelumnya ya, satu minggu sebelumnya Iya. semua data diri peserta yang hadir ke gereja 25 orang itu harus lengkap dulu. iya betul. Dan itu dibatasin dari segi umur ya. Iya, waktu itu 17 ke atas ya, 17 sampai 59 ya. Iya. Di atas 59 nggak boleh ke gereja kecuali Orang tua. Jadi kemarin tuh pengennya opung gue datang, jadi nggak bisa datang. Terus yang pokoknya yang bisanya yang muda-muda semua, gitu. Terus tips-tipsnya kita punya nggak sih untuk menghindari konflik beda agama ini? Tipsnya lebih ke arah terbuka sih kalau menurut gue ya, karena Iya betul. gimana ya, apapun permasalahan kalau terbuka pasti kan ya mungkin pasangan lebih bisa nerima gitu daripada dinanti-nantiin gitu. Kayak misalkan gue menyimpan sesuatu tapi nanti aja ya, mungkin hanya menunda sesuatu yang mungkin akan jadi masalah juga gitu. Kalau kita sih emang dari awal kenal sebenarnya emang udah lihat sih, waduh gue Katolik, si Novel Kristen, ini bakal jadi masalah nih. Cuman dari sisi sifat dan segala sesuatunya ya Novel ini tuh gimana ya bahasanya? Apa? Saling mengerti. Ya mungkin itu kali ya. Ya mungkin ya Novel itu kayak ya gue kayak bisa mengkomunikasikan segala sesuatu sama dia nih. Iya. Jadi mungkin masalah agama itu pun jadi terasa kayak gue bisa nih bahas ini sama dia gitu. Mungkin kan. Iya benar-benar. Ya beda orang beda cerita gitu. Iya benar-benar. Ya kayak tadi gue bilang kalau mungkin orangnya bukan Novel mungkin bakal beda lagi ceritanya gitu, karena emang kebetulan segala suatu masalah bisa dikomunikasikan. Ya mungkin masalah agama ini buat kita juga jadi mudah dikompromikan gitu. Iya, susahnya itu lebih kepada orang tua tua sih, terutama orang tua gua. Kalau orang tua Rabi sih nggak terlalu ini ya, Bi. Ya nggak terlalu mempermasalahkan sih. Iya, orang tua Rabi nggak terlalu. Kalau orang tua gua pengennya satu agama lah. Mungkin orang tua lain juga pengennya kayak gitu untuk menghindari, karena kan yang namanya menikah kan konfliknya ke depannya ada banyak nih kan, belum lagi kalau ada anak. Ditambah lagi kalau beda kayak gini mungkin makin banyak lagi gitu. Jadi orang tua mikirnya kenapa sih nggak satu aja, nggak satu agama gitu. Tapi kita sejauh ini sih dengan kita Kristen dan Katolik, kita sendiri fine-fine aja gitu, karena kita juga saling terbuka untuk mendiskusikan apapun gitu, karena secara karakter juga Rabi juga enak gitu untuk diskusi, untuk ke gereja, untuk ya kita sama-sama saling kompromi lah soal itu. Jadi memang soal ini buat kalian yang Kristen dan Katolik yang lagi pacaran dan mungkin mau menikah, usahakan untuk ngobrolin segala sesuatunya gitu. Jangan sampai nanti udah mau nikah, setelah nikah baru ngomongin, takutnya jadi berantem gitu. Jadi mendingan dari sekarang aja semuanya gitu. Karena kita pun hampir 10 bulan sebelum nikah ketemu keluarga, belum ada jalan keluar nih. Iya benar. Soal si agama ini mau gimana. Cuman pada waktu itu emang kita berdua udah sama-sama yakin gitu dan tetap jalan gitu. Dan mungkin kayaknya orang tua kita pun ngelihat anak kita tuh sama-sama yakin gitu dengan pilihannya sekarang gitu. Mungkin itu juga salah satu faktor yang bikin ya kita bisa sampai sekarang gitu. Iya. Itu sih. Dan harus kita juga kita juga berusaha untuk
samain suara ya, kita sepakatnya gimana gitu. Jadi biar deal juga sama kondisi ini ke depannya mesti kayak gimana gitu. Ya. Dan sekarang juga orang tua nggak ada masalah sih ya, semua happy aja gitu, jadi happy aja ya, ya puji Tuhan lah, jadi semua berjalan baik dan lancar sih sampai saat ini. Ya betul ya, segitu saja. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis aja di bawah, semoga ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti di next video gue akan membahas soal lebih ke administrasi kali ya, karena kan kalau pernikahan secara Katolik tuh administrasinya lumayan banyak, lumayan ribet juga. Jadi emang itu harus diperhatiin juga dan harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke. Udah kayak gitu. Ya udah, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.